Peristiwa yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Perang Jamal merupakan salah satu ujian terbesar yang dihadapi umat Islam pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana perbedaan ijtihad mengenai penanganan kasus pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditambah pengaruh kelompok-kelompok provokator, akhirnya membawa sebagian kaum muslimin ke dalam konflik yang sangat disayangkan. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi peperangan yang dikenal dengan nama Perang Jamal. Karena besarnya pengaruh peristiwa ini terhadap perjalanan sejarah Islam, para ulama dan sejarawan memberikan perhatian khusus dalam membahas latar belakang, tokoh-tokoh yang terlibat, jalannya pertempuran, serta berbagai pelajaran yang dapat diambil darinya. Penting untuk dipahami sejak awal bahwa para sahabat utama yang terlibat dalam peristiwa ini tidak berperang karena ambisi dunia atau permusuhan pribadi. Mereka adalah generasi terbaik umat Islam yang sama-sama menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Perbedaan yang terjadi merupakan perbedaan ijtihad dalam menghadapi krisis besar yang muncul setelah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu, para ulama Ahlus Sunnah selalu mengingatkan agar peristiwa ini dipahami dengan penuh kehati-hatian, menjaga adab terhadap seluruh sahabat Rasulullah SAW, serta menghindari sikap berlebihan terhadap salah satu pihak. Perang Jamal tidak muncul secara tiba-tiba. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian krisis besar yang melanda umat Islam setelah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk memahami peristiwa ini dengan adil, penting untuk melihat keadaan yang sedang dihadapi kaum muslimin pada masa itu secara menyeluruh. Wafatnya Utsman radhiyallahu anhu meninggalkan luka yang sangat dalam bagi umat Islam. Beliau terbunuh secara zalim di Madinah setelah mengalami pengepungan oleh kelompok pemberontak yang memanfaatkan berbagai fitnah dan keresahan yang telah berkembang selama beberapa tahun sebelumnya. Peristiwa tersebut mengguncang dunia Islam dan menimbulkan kesedihan yang mendalam di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping duka yang besar, muncul pula persoalan yang sangat mendesak untuk diselesaikan, yaitu bagaimana menangani para pelaku pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Hampir seluruh kaum muslimin sepakat bahwa para pembunuh khalifah harus diadili dan menerima hukuman yang setimpal. Tidak ada sahabat utama yang meridhoi pembunuhan tersebut ataupun membela tindakan para pemberontak. Namun persoalan menjadi rumit, karena keadaan negara pada saat itu masih sangat tidak stabil. Para pemberontak yang terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan Utsman tidak berasal dari satu kelompok kecil yang mudah dikenali. Mereka datang dari berbagai wilayah dan bercampur dengan masyarakat dalam jumlah yang besar. Sebagian di antara mereka bahkan masih berada di Madinah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibaiat sebagai khalifah. Dalam situasi seperti itu, Ali radhiyallahu anhu memandang bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan stabilitas pemerintahan dan keamanan negara. Menurut ijtihad beliau, pelaksanaan hukum terhadap para pelaku pembunuhan tidak akan dapat dilakukan secara adil apabila keadaan masih dipenuhi kekacauan dan ketegangan. Pemerintahan yang baru harus terlebih dahulu diperkuat, keamanan dipulihkan, dan situasi dikendalikan sebelum proses hukum dapat dijalankan secara efektif. Pandangan tersebut lahir dari tanggung jawab beliau sebagai khalifah, yang harus mempertimbangkan keadaan umat secara keseluruhan. Ali memahami bahwa keputusan yang tergesa-gesa berisiko memperbesar kekacauan dan menimbulkan pertumpahan darah yang lebih luas. Namun sebagian sahabat memiliki pandangan yang berbeda dalam persoalan tersebut. Mereka sama-sama menginginkan tegaknya keadilan bagi Utsman radhiyallahu anhu, tetapi memandang bahwa penanganan terhadap para pelaku pembunuhan perlu segera diperlihatkan secara nyata agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas. Mereka khawatir apabila perkara tersebut tertunda terlalu lama, maka masyarakat akan menganggap bahwa darah Utsman tidak mendapatkan pembelaan yang semestinya. Di antara tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha serta dua sahabat mulia, Talha bin Ubaidillah
radhiyallahu anhu, dan Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. Ketiganya merupakan sahabat yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang ulama terbesar di kalangan sahabat. Talha dan Zubair termasuk sahabat senior yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memiliki jasa yang sangat besar dalam perjuangan Islam sejak masa-masa awal dakwah. Perlu dipahami bahwa perbedaan yang muncul di antara mereka dan Ali radhiyallahu anhu bukanlah perbedaan mengenai prinsip benar dan salah dalam pembunuhan Utsman. Semua pihak sepakat bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan besar. Perbedaan yang terjadi adalah perbedaan ijtihad mengenai cara dan waktu yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Karena itulah, para ulama Ahlus Sunnah selalu menjelaskan bahwa para sahabat yang terlibat dalam peristiwa ini tetap merupakan orang-orang yang memiliki keutamaan dan niat yang baik bagi umat Islam. Mereka tidak bergerak karena ambisi dunia atau permusuhan pribadi, tetapi karena masing-masing berusaha mencari jalan yang mereka yakini paling mendekati kebenaran. Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah kelompok bergerak menuju Bashrah. Kota tersebut dipandang sebagai salah satu tempat yang memungkinkan dilakukannya konsolidasi dan pembahasan mengenai berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat. Di sana berkumpul berbagai pihak yang berharap dapat menemukan jalan keluar bagi krisis yang sedang berlangsung. Ketika mendengar perkembangan tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga bergerak menuju Irak bersama pasukan yang menyertainya. Tujuan utama beliau bukanlah memerangi sesama kaum muslimin, melainkan menjaga stabilitas negara dan mengupayakan penyelesaian masalah melalui dialog serta musyawarah. Berbagai riwayat sejarah menunjukkan bahwa pada tahap ini, peluang perdamaian sebenarnya masih sangat besar. Banyak tokoh dari kedua belah pihak menginginkan rekonsiliasi dan berharap persoalan dapat diselesaikan tanpa peperangan. Bahkan sejumlah pembicaraan telah dilakukan untuk mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Namun keadaan yang telah lama dipenuhi fitnah, kecurigaan dan pengaruh kelompok-kelompok provokator membuat suasana menjadi sangat rapuh. Di tengah harapan akan tercapainya perdamaian, muncul berbagai tindakan yang akhirnya memicu bentrokan dan menggagalkan upaya rekonsiliasi yang sedang berlangsung. Dari sinilah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang Jamal mulai bergerak menuju babaknya yang paling menentukan dalam sejarah Islam. Sebelum peperangan itu terjadi, masing-masing pihak telah memiliki pandangan dan ijtihad yang berbeda mengenai cara menyelesaikan krisis umat. Memahami posisi para sahabat dalam peristiwa tersebut menjadi penting, agar tragedi ini dapat dilihat secara adil dan proporsional, sesuai penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Di antara hal yang paling penting untuk dipahami ketika mempelajari Perang Jamal adalah kedudukan para sahabat yang terlibat di dalamnya. Banyak kesalahpahaman tentang peristiwa ini muncul karena sebagian orang melihatnya hanya dari sudut pandang konflik politik. Padahal para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa perkara tersebut jauh lebih kompleks dan harus dipahami dengan penuh keadilan. Para sahabat yang terlibat dalam Perang Jamal adalah generasi terbaik umat Islam setelah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama beliau dalam berbagai peperangan, serta mengorbankan jiwa dan harta demi tegaknya agama Allah. Karena itu, ketika membahas peristiwa ini, seorang muslim dituntut untuk menjaga adab terhadap seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghindari sikap berlebihan terhadap salah satu pihak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berada pada posisi sebagai khalifah kaum muslimin yang sah setelah menerima baiat dari mayoritas penduduk Madinah dan berbagai wilayah Islam. Sebagai pemimpin umat, beliau memandang bahwa tugas utama yang harus segera dilakukan adalah memulihkan keamanan negara, menenangkan masyarakat, dan mengembalikan stabilitas pemerintahan yang terguncang setelah syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menurut ijtihad Ali radhiyallahu anhu, pelaksanaan qisas terhadap para pembunuh Utsman harus dilakukan setelah keadaan benar-benar terkendali.
Beliau khawatir apabila tindakan dilakukan secara tergesa-gesa, di tengah kekacauan yang masih berlangsung, maka justru akan memperbesar fitnah dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Di sisi lain, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu memiliki perhatian besar terhadap persoalan darah Utsman radhiyallahu anhu yang belum mendapatkan penyelesaian. Mereka memandang bahwa masyarakat memerlukan kepastian bahwa para pelaku pembunuhan khalifah akan segera diadili. Menurut ijtihad mereka, langkah yang lebih nyata dalam menuntut keadilan perlu dilakukan agar keresahan umat tidak terus berkembang. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa mereka tidak mengangkat senjata dengan tujuan merebut kekhalifahan dari Ali radhiyallahu anhu. Banyak riwayat menunjukkan bahwa tujuan utama mereka adalah mencari penyelesaian terhadap krisis yang sedang berlangsung dan menuntut ditegakkannya hukum terhadap para pelaku pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Karena itu, para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi di antara kedua pihak adalah perbedaan ijtihad, bukan permusuhan dalam agama. Imam-imam Ahlus Sunnah sepanjang sejarah menegaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu lebih dekat kepada kebenaran dalam persoalan ini. Namun mereka juga tetap menghormati Aisyah, Talha, dan Zubair radhiyallahu anhum, serta meyakini bahwa mereka berijtihad dengan niat yang baik untuk umat Islam. Inilah salah satu prinsip penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mencintai seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan mereka, serta menahan lisan dari mencela dan merendahkan salah seorang di antara mereka. Kesalahan yang mungkin terjadi karena ijtihad tidak menghapus keutamaan besar yang telah mereka miliki selama hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu sendiri tidak pernah memandang Aisyah, Talha, dan Zubair sebagai musuh agama. Bahkan setelah peperangan berakhir, beliau tetap menyebut mereka sebagai saudara sesama Muslim. Ketika ada yang bertanya tentang pihak yang berhadapan dengannya dalam peperangan tersebut, Ali tidak menganggap mereka sebagai orang kafir ataupun munafik. Mereka adalah kaum muslimin yang terlibat dalam fitnah besar dan memiliki perbedaan pandangan mengenai cara menyelesaikannya. Sikap ini menunjukkan keluasan ilmu dan kemuliaan akhlak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mampu membedakan antara perbedaan ijtihad dan permusuhan yang sesungguhnya. Meskipun terjadi bentrokan yang menyakitkan, beliau tetap menjaga kehormatan para sahabat yang berbeda pandangan dengannya. Begitu pula Aisyah radhiyallahu anha. Setelah peristiwa tersebut berakhir, beliau merasakan kesedihan yang mendalam atas terjadinya peperangan di antara sesama kaum muslimin. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau sering mengenang peristiwa itu dengan penuh penyesalan dan berharap tidak pernah keluar untuk menghadapi keadaan yang akhirnya berkembang menjadi peperangan. Adapun Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma juga termasuk sahabat yang memiliki jasa besar dalam Islam. Keduanya termasuk sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah berjuang sejak masa-masa awal dakwah Islam. Tidak ada keraguan sedikit pun mengenai keimanan, keutamaan, dan kecintaan mereka kepada agama Allah. Karena itu, para ulama Ahlus Sunnah selalu mengingatkan agar Perang Jamal tidak dijadikan alasan untuk merendahkan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Peristiwa tersebut merupakan tragedi besar yang lahir dari fitnah yang sangat rumit, bukan pertarungan antara pihak yang mencintai Islam melawan pihak yang membencinya. Memahami posisi para sahabat secara adil membantu kita melihat Perang Jamal sebagaimana dipahami oleh para ulama salaf. Sebuah peristiwa yang terjadi karena perbedaan ijtihad di tengah keadaan yang sangat sulit.
sementara seluruh tokoh utamanya tetap merupakan sahabat-sahabat mulia yang memiliki kedudukan tinggi dalam sejarah Islam. Setelah memahami latar belakang dan posisi para sahabat dalam peristiwa tersebut, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana jalannya Perang Jamal, serta bagaimana upaya perdamaian yang sebenarnya telah dilakukan sebelum bentrokan itu akhirnya terjadi. Meskipun keadaan umat Islam pada saat itu dipenuhi ketegangan dan berbagai perbedaan pandangan, banyak tokoh dari kedua belah pihak sebenarnya tidak menginginkan peperangan. Mereka memahami bahwa pertumpahan darah sesama kaum muslimin akan menjadi musibah besar yang dapat meninggalkan luka mendalam bagi umat. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tiba di wilayah Bashrah, berbagai upaya dilakukan untuk membuka jalan menuju penyelesaian damai. Perundingan dan dialog berlangsung antara tokoh-tokoh yang terlibat. Harapan akan tercapainya perdamaian mulai muncul di tengah masyarakat yang telah lama diliputi keresahan akibat berbagai fitnah dan ketegangan politik. Di antara peristiwa yang paling dikenal dalam masa-masa tersebut adalah pertemuan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Keduanya bukanlah orang asing satu sama lain. Mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama bersama dalam perjuangan Islam sejak masa-masa awal dakwah. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang penuh keharuan dan mengingatkan kembali kepada hubungan persaudaraan yang telah terjalin selama puluhan tahun. Dalam sebagian riwayat yang diterima oleh para ulama Ahlus Sunnah, Ali radhiyallahu anhu mengingatkan Zubair tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau dengar secara langsung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahukan bahwa suatu saat Zubair akan berada dalam keadaan berhadapan dengan Ali, sementara Ali berada di pihak yang benar dalam peristiwa tersebut. Ketika mendengar pengingat tersebut, Zubair radhiyallahu anhu terdiam dan merenungkan kembali keadaan yang sedang dihadapinya. Beliau menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak terlintas dalam pikirannya. Hatinya pun berubah, dan beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan keterlibatan dalam peperangan yang dikhawatirkan akan terjadi. Keputusan itu menunjukkan ketakwaan dan kejujuran seorang sahabat besar dalam mengikuti kebenaran sesuai pemahaman yang sampai kepadanya. Zubair tidak memilih mempertahankan kedudukan atau gengsi pribadi, tetapi lebih mengutamakan apa yang diyakininya sebagai jalan yang benar. Sementara itu, berbagai pembicaraan damai terus berlangsung. Ali radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan para tokoh lainnya sama-sama menginginkan terselesaikannya krisis yang sedang menimpa umat Islam. Meskipun terdapat perbedaan ijtihad mengenai cara menangani persoalan pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agama Allah dan memelihara persatuan kaum muslimin. Berbagai riwayat sejarah menunjukkan bahwa suasana menjelang malam itu dipenuhi harapan. Banyak pihak meyakini bahwa jalan perdamaian semakin terbuka. Ketegangan yang sebelumnya terasa begitu kuat mulai mereda. Sebagian orang bahkan menganggap bahwa kesepakatan damai hampir berhasil dicapai. Namun keadaan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari kekacauan. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam fitnah dan kekacauan sejak masa akhir pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu menyadari bahwa apabila para sahabat besar kembali bersatu, maka berbagai rencana mereka akan gagal. Persatuan umat akan semakin kuat, sementara para pelaku kerusuhan dan provokasi berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Karena itulah mereka memiliki kepentingan untuk menggagalkan proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung. Pada malam hari, ketika sebagian besar orang berharap perdamaian akan segera terwujud,
kelompok-kelompok provokator mulai menjalankan rencana mereka. Dalam suasana yang gelap dan penuh ketidakjelasan, mereka melancarkan serangan yang memicu kekacauan di antara kedua kubu. Serangan tersebut menimbulkan kebingungan yang luar biasa. Masing-masing pihak mengira bahwa pihak lain telah mengkhianati kesepakatan dan memulai peperangan lebih dahulu. Berita yang simpang siur menyebar dengan cepat. Dalam keadaan yang penuh ketegangan dan minimnya informasi yang jelas, situasi pun berubah menjadi bentrokan yang sulit dikendalikan. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi kemudian bukanlah peperangan yang sejak awal direncanakan oleh para sahabat utama, melainkan tragedi yang muncul di tengah fitnah besar yang telah lama berkembang di tubuh umat Islam. Harapan perdamaian yang semula tampak begitu dekat, akhirnya berubah menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah kaum muslimin, yaitu Perang Jamal. Harapan akan tercapainya perdamaian sempat tumbuh di antara kedua belah pihak yang bertemu di Basrah. Namun suasana yang masih rapuh berubah ketika pada malam hari terjadi kekacauan yang tidak lagi dapat dikendalikan. Kelompok-kelompok yang tidak menghendaki rekonsiliasi memanfaatkan situasi tersebut hingga kembali menyalakan api fitnah yang sebelumnya mulai mereda. Dalam gelap malam, terjadi serangan mendadak di sekitar perkemahan. Informasi yang simpang siur menyebar dengan cepat, membuat masing-masing pihak meyakini bahwa lawannya telah lebih dahulu melanggar kesepakatan. Dalam waktu singkat, keadaan berubah dari ketegangan menjadi bentrokan terbuka yang meluas tanpa kendali. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Jamal. Penamaan Jamal merujuk pada unta yang ditunggangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di atasnya dipasang tandu sebagai tempat beliau berada selama peristiwa berlangsung. Posisi ini kemudian menjadi titik perhatian utama dalam pertempuran, karena pasukan yang berada di sekitarnya menjadikannya pusat berkumpul, sehingga bentrokan paling sengit terjadi di area tersebut. Di tengah situasi yang kacau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terus berupaya mengendalikan arah pertempuran agar tidak melampaui batas. Beliau menegaskan agar kaum muslimin tidak terjebak dalam pertumpahan darah yang lebih luas, meskipun keadaan di lapangan sudah sulit dihentikan. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah sahabat besar gugur. Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang wafat akibat luka terkena panah. Beliau termasuk sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jasa besar sejak awal dakwah Islam. Adapun Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu telah menarik diri dari medan sebelum pertempuran mencapai puncaknya. Namun dalam perjalanan menjauh, beliau kemudian terbunuh secara zalim oleh pihak di luar medan perang. Ketika kabar itu sampai kepada Ali radhiyallahu anhu, beliau menunjukkan kesedihan yang mendalam atas gugurnya sahabat yang memiliki kedudukan tinggi dalam sejarah Islam tersebut. Pertempuran kemudian mencapai titik yang semakin terpusat di sekitar tandu Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kondisi itu, Ali radhiyallahu anhu memerintahkan agar pusat pergerakan tersebut dihentikan. Karena selama titik itu tetap menjadi poros pertempuran, konflik tidak akan mereda. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk menghentikan peperangan, bukan untuk mencederai kehormatan Ummul Mukminin. Setelah unta tersebut berhasil dihentikan, barisan pasukan mulai kehilangan koordinasi, dan pertempuran pun berangsur mereda hingga akhirnya berhenti. Dengan demikian, Perang Jamal berakhir, meninggalkan luka besar dalam sejarah umat Islam. Kaum muslimin yang sama-sama beriman dan mencintai Allah serta Rasul-Nya terlibat dalam konflik yang lahir dari situasi fitnah yang panjang dan kompleks. Setelah keadaan kembali tenang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menetapkan kebijakan yang menunjukkan keteguhan beliau dalam menjaga prinsip-prinsip syariat di tengah situasi yang sangat sensitif. Beliau memandang bahwa peristiwa yang baru saja terjadi bukanlah peperangan antara iman dan kekufuran, melainkan fitnah di antara kaum muslimin yang masing-masing berangkat dari ijtihad yang berbeda.
Atas dasar itu, beliau melarang pengejaran terhadap mereka yang meninggalkan medan pertempuran, serta menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan terhadap orang yang telah meletakkan senjata atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Dengan demikian, peperangan benar-benar dihentikan tanpa dilanjutkan dalam bentuk balas dendam. Beliau juga menegaskan bahwa harta pihak yang berseberangan tidak boleh dijadikan rampasan karena mereka tetap berada dalam lingkup persaudaraan Islam. Ketentuan ini menjadi penegasan bahwa konflik tersebut tidak diperlakukan seperti peperangan melawan kaum non-Muslim, melainkan sebagai fitnah internal yang harus diselesaikan tanpa melampaui batas syariat. Selain itu, Ali radhiyallahu anhu melarang segala bentuk perlakuan kasar terhadap siapapun yang berada dalam posisi tak berdaya setelah pertempuran. Tidak ada penyiksaan, tidak ada penghinaan, dan tidak ada balas dendam. Seluruh tindakan diarahkan untuk menutup konflik, bukan memperpanjangnya. Salah satu sikap paling menonjol tampak dalam perlakuan beliau terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun berada pada sisi yang berbeda dalam peristiwa tersebut, beliau tetap menjaga kehormatan beliau sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu kaum mukminin, sebagaimana kedudukannya dalam Al-Quran. Ali memastikan Aisyah mendapatkan penghormatan penuh, serta pengawalan yang aman hingga kembali ke Madinah. Sikap ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi tidak menghapus nilai kehormatan dan kedudukan para sahabat di mata beliau. Hubungan mereka tetap berada dalam bingkai iman dan persaudaraan, meskipun sempat diuji oleh situasi yang berat. Di sisi lain, Ali juga menunjukkan duka mendalam atas gugurnya para sahabat. Talha dan Zubair tetap beliau pandang sebagai tokoh besar dalam Islam yang memiliki jasa besar sejak masa awal dakwah. Kesedihan ini mencerminkan bahwa tidak ada kebahagiaan dalam peristiwa tersebut, selain keinginan untuk segera memulihkan keadaan umat. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa sikap ini menjadi bukti bahwa para sahabat tetap saling menjaga kehormatan satu sama lain, meskipun pernah berada dalam posisi yang berbeda dalam ijtihad dan situasi konflik. Perang Jamal menjadi salah satu peristiwa besar yang menunjukkan betapa beratnya ujian fitnah dalam sejarah awal Islam. Peristiwa ini tidak lahir dari permusuhan akidah, tetapi dari situasi yang kompleks hingga melibatkan para sahabat besar. Dari peristiwa ini, tampak pentingnya menjaga persatuan umat, menghindari provokasi, serta mengedepankan kehati-hatian dalam menyikapi informasi dan konflik. Sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi salah satu teladan utama karena beliau menutup konflik dengan kebijakan yang menjaga syariat, menghormati lawan, dan memulihkan persaudaraan sejauh yang memungkinkan. Namun berakhirnya Perang Jamal belum mengakhiri seluruh persoalan umat. Akar fitnah yang bermula dari syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masih terus bergulir di berbagai wilayah, khususnya di Syam. Karena itu, setelah peristiwa ini berlalu, umat Islam kembali menghadapi fase ujian berikutnya yang akan membawa mereka kepada peristiwa besar selanjutnya dalam sejarah, yaitu Perang Siffin.